Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasad wa ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Amin ya Allah. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca Maulid Nabi kita Muhammad dan juga kita baca salawat atau qasidah burdah. Semoga apa yang kita baca ini menjadi nilai ibadah. Amin. Dan semoga berkah hidup kita. Amin. Dan juga tidak lupa kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa kesalahan kita. Amin. Wabil khusus buat kedua orang tua kita. Amin. Yang telah pulang ke rahmatullah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Jadikanlah kubur kedua orang tua kami raudhah miriadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya. Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir apabila ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya. Apabila ada yang susah kepayahan dalam usaha, semoga Allah mudahkan dalam segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau silat capek, ya ada yang megang perut, ada yang megang kepala. Kalau megang perut itu tandanya bisa jadi. Kalau yang megang kepala tandanya puyeng, pusing. Nah ini dua-duanya, pala dipegang, perut dipegang. Udah lapar pusing. Zaman dulu obat pusing itu apa namanya? Bukan, yang angkanya sama. Puyar apa? Bintang? Ada berapa tujuhnya itu? Kalau angkanya kembar sama, nah itu puyeng. Nah ini tahun-tahun yang kembarnya sama, kan saya bilang yang lalu. Ya tapi kita nggak usah khawatir, kita punya Allah yang maha kaya. Dan kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya perbanyak baca sholawat. Di akhir zaman ini banyak-banyakin baca sholawat. Udah jangan ikut-ikutan yang enggak. Sumpama pengen belajar pengen belajar, enggak usah, baca aja sholawat. Itu kalau nyebut nama Nabi Muhammad, ya itu langit pun terbuka. Nyebut nama Nabi Muhammad, langit pun terbuka. Maka banyakin baca sholawat. Yang sakit, apalagi kalau berobat ke yang nggak jelas, dukun-dukun kagetan, tadi bilang wah ini santet, wah ini, udah banyakin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit saya akan sampaikan apa yang sudah pernah saya sampaikan supaya kita tambah cinta. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah. Tidak ada satu tempat duduk perkumpulan yang di dalamnya diadakan untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah dan membaca salat kepada Nabi Muhammad, illa khaffat bihimul malaikah, kecuali tempat tersebut diliputi oleh para malaikat. Nah, karena kita baca zikir kepada Allah, terus kita baca salawat, ini diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Dan yang hadir di dalam majlis, ya, itu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Itu untungnya orang yang hadir berzikir bersama. Orang yang hadir baca salawat berjamaah. Nah, alhamdulillah ini yang sudah bisa beristiqomah terus, pegang terus. Karena istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Memang capek, memang lelah, tapi itulah perjuangan. Ya, butuh pengorbanan. Di dalam Maulid Syaraful Anam, karya Syekh Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail.
Itu di dalam kitab Syaraful Anam dijelaskan kejadian nyata yang terjadi di daerah Mesir. Ya, di dalam kitab Syaraful Anam itu ada kisah fakta nyata disusun oleh Imam Abdul Wahid bin Ismail. Jadi di daerah Mesir itu ada orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu masuk setiap tahun bulan Rabiul Awal, ini orang yang cinta sama Rasulullah, dia dibikin pembacaan maulid, undang orang untuk makan di rumahnya. Ya, kalau bahasa kitanya pesta, tapi ini bukan pesta, ini syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang ini mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka dengan itu berbahagialah. Maka setiap datang bulan Rabiul Awal orang ini berbahagia. Tiap bulan Rabiul Awal berbahagia. Dia ngundang orang, dia ajak orang untuk makan di rumahnya dan membaca riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita bukan setahun sekali, setiap malam Ahad. Jadi setiap malam Ahad kan kita baca Maulid Nabi. Setiap malam Ahad kita baca pujian-pujian buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bahagia juga ini masuknya. Walaupun memang berat untuk istiqomah, tapi minta pada Allah karena Allah yang berkehendak supaya kita bisa istiqomah bersama membaca riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau bukan sebab Nabi Muhammad, Allah nggak akan ciptakan alam semesta ini. Maka kita nyandar dengan susunan daripada ulama-ulama, para aulia-aulia yang nyusun tentang syair-syair memuji Nabi Muhammad. Syair yang disusun buat memuji Nabi Muhammad jadi mulia. Nah, kita menyandar pun dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebab dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap tahun setiap bulan Rabiul Awal buat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Setiap tahun. Cuman dia punya tetangga ada orang Yahudi. Jadi tetangganya dia ada Yahudi. Suami istri, laki dan perempuan. Nah, ini Yahudi ini nanya yang perempuan kepada suaminya. Ibaratnya gini, ayah, itu orang Islam kok setiap tahun bikin pesta terus. Bahasa dia pesta. Kok setiap tahun bikin pesta terus itu, setiap bulan Rabiul Awal. Itu dalam rangka apa kok orang banyak diundang, setiap tahun penuh rumahnya. Dan suaminya bilang, oh itu orang Islam. Orang Islam yang ngadakan syukuran setiap tahunnya, meyakini bahwa nabinya lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi mereka bersyukuran atas lahirnya nabinya, dan mereka semua membaca riwayat nabinya. Nah, ini selang ucapan biasa aja antara suami istri ini, akhirnya malamnya tidur. Karena memang ini Yahudi hatinya baik. Jadi ini Yahudi hatinya baik, polos. Kalau kita kan orang Islam nih, kalau hati kita nggak polos, nggak baik, berarti lebih parah. Ya, itu Yahudi hatinya baik. Dia nggak gimana-gimana. Biasanya kan kalau orang yang di luar Islam kan dengan Islam merasa keganggu. Tapi ini enggak, dia baik, polos. Ucapannya, oh itu orang Islam, ya, bersyukur atas lahir nabinya. Jadi dia mengadakan syukuran dan membaca riwayat tentang nabinya. Tidurlah. Ini si suami istri malamnya tidur. Ternyata dari tidurnya ini istrinya mimpi. Ini kisah nyata yang ada di kitab Syaraful Anam, boleh dibaca nanti. Ya. Itu mimpi beliau ini si Yahudiyah. Yahudiyah itu artinya perempuan Yahudi. Tidur mimpi. Mimpi rumah tetangganya banyak sinar. Terang benderang. Bahkan sinarnya dapat menerangi wilayah tersebut sampai masuk ke rumah nih Yahudiyah ini.
Kaget nih Yahudiah perempuan ini dalam tidurnya mimpi. Akhirnya dia terus mendekat ke rumahnya itu tetangga. Sampai di rumah tetangga ini, akhirnya ini perempuan bisa dapat masuk ke dalam, melihat semua penuh dengan cahaya. Dari sini cahayanya sumbernya, bisa melebar keluar ke rumah. Akhirnya ini perempuan nanya kepada orang yang dilihat dalam mimpinya itu, "Wahai fulan, saya mau tanya, itu ada apa kok rumah ini cahaya, penuh dengan cahaya?" Kata orang dalam mimpi, "Oh, ini rumah dipakai buat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Saya boleh tanya lagi?" "Boleh." "Itu orang yang paling terang cahayanya itu siapa? Dan paling indah?" "Oh, itu Nabi Muhammad, Nabi kami." "Itu sebelah-sebelahnya siapa yang juga bercahaya?" "Itu para sahabatnya Nabi." "Terus semua yang lainnya?" "Itu tabi'in dan orang-orang soleh, para aulia-aulianya Allah." Jadi apabila Rasulullah hadir, yang lain pun juga ikut hadir. Jadi Rasulullah hadir karena yang punya rumah membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah yang dibacain maulid itu barokah, bahkan sampai ke tetangganya, ke wilayah-wilayahnya. Akhirnya ini yang perempuan ini penasaran karena wajah Rasulullah indah, bikin dia penasaran. Lihat Yahudi udah ngimpi Rasulullah, gitu pernah belum? Maka syarat biar bisa ngimpi Rasulullah kan hatinya harus baik. Hati baikin, jangan hati keluh kesah, jangan dirusak hatinya. Karena dari situ Yahudi aja tuh yang enggak beriman, karena hatinya baik, Allah kasih izin bisa ngelihat Nabi Muhammad. Kita orang Islam sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang belum pernah ngimpi. Jangan sampai nanti begitu ajal nyampe juga belum ngimpi. Ya, jangan sampai ajal nyampe itu juga belum melihat Rasulullah. Maka mudah-mudahan nih, dengan kita memuji tiap malam minggu, Allah kasih rezeki buat kita. Rezeki bisa mimpi Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat Yahudi itu hatinya baik, maka syaratnya hati yang baik. Akhirnya dia penasaran, boleh saya manggil beliau? Boleh. Cuman karena Yahudi ini belum tahu dia adabnya cara memanggil Rasulullah bagaimana. Disebut aja namanya, "Ya Muhammad." Ditegur, dipanggil. Begitu dipanggil "Ya Muhammad", dijelaskan dalam kitab, Rasulullah menoleh. Nah, ini Yahudiyah ini kaget, loh, kok Rasulullah menoleh? Ini kok yang saya panggil kok menoleh? Kata sahabat yang sebelahnya itu, yang dia dalam mimpi tanya, "Itulah Nabi kami, Nabi yang luhur, memiliki akhlak yang tinggi, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ya, akhlaknya tinggi Rasulullah. Dipanggil sama orang Yahudiyah, "Ya Muhammad," nengok Rasulullah. "Labbaiki wa sa'daiki," kata Rasulullah. Nah, ini perempuan Yahudiyah kaget. "Atujibu nidai wa ana ghaira dinik." Apakah kau menjawab panggilanku sedangkan aku enggak beragama padamu? Kata orang Yahudiyah ini, "Apakah engkau menjawab panggilanku? Atujibu nidai wa ana ghaira dinik." Kata Rasulullah, "Aku tidak akan memalingkan wajahku ke engkau kecuali aku sudah tahu Allah telah memberi hidayah padamu." Jadi Yahudiyah ini sudah Allah kasih hidayah, makanya dia bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab panggilannya. Dijawab panggilan Yahudiyah ini, Rasulullah menoleh ke wajahnya. "Aku tidak akan menoleh ke engkau kecuali aku tahu engkau telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Begitu dibilang engkau dapat hidayah, ini Yahudiyah yang perempuan gemetar. Begitu gemetar, itu dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang islamin itu Yahudiyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dia setelah mengucap 2 kalimat syahadat, bangun keringetan dia khawatir karena suaminya kan Yahudi. Dia takut keislamannya nanti ketahuan sama suaminya. Tapi karena dia begitu melihat wajah Rasulullah, terus gelora cintanya terus bertambah tinggi, rindunya sama Rasulullah tinggi. Rasa cemas, khawatir dia nanti besok bakal jadi apa nanti sama suaminya dihilangkan. Sudah, dia akhirnya pasrah. Terserah besok mau bagaimana kejadiannya, saya akan kasih tahu suami saya bahwa saya telah memeluk agama Islam. Akhirnya dia tidur, memberikan diri tidur. Begitu dia tidur, ya, dia bangun untuk siap-siap bicara sama suaminya bahwa saya sudah masuk Islam. Terserah perlakuanmu kepadaku apa, aku pasrah. Akhirnya begitu bangun tidur, ternyata di samping kasur di tidurnya dia, suaminya sudah tidak ada. Begitu suami tidak ada, dia cari-cari kemana nih suaminya. Dia cari ke depan, ternyata suaminya sudah rapi. Sudah rapi dan rapi-rapiin tempat, dibersihin tempat, layaknya orang kayak mau bikin pesta. Maka kaget nih seorang Yahudiah ini istrinya, wahai suamiku, ini ada acara apa? Kok kau hias semua ini rumah? Kok kau persiapkan kayak gini, kayak orang mau pesta, kayak orang mau ngundang tamu? Kata suaminya ini, betul, aku ingin ngundang tamu, aku ingin jamu orang, aku ingin ngajak orang makan, aku ingin berbuat kebaikan. Memang tamu siapa yang kau akan undang? Kok spesial begini? Kata suaminya, tamu yang telah mengislamkan engkau waktu kau dalam mimpi. Kaget istrinya, kok suami saya tahu saya telah diislamkan? Yaitu saya ingin kedatangan tamu yang telah mengislamkan engkau di dalam mimpi. Jadi siapa yang diharapkan datang sama orang Yahudi ya, laki itu? Kaget ini istrinya, wahai suamiku, kau tahu aku belum pernah cerita, aku pengen cerita bahwa aku Islam di dalam mimpi, di dalam tidurku aku masuk Islam, kau udah tahu? Kata suaminya, wahai istriku, setelah engkau Islam di dalam mimpi, kau bangun, maka mimpi tersebut nyambung kepadaku. Aku pun diislamkan oleh Rasulullah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aku pun diislamkan oleh Rasulullah di dalam mimpi. Maka aku pun juga ingin menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Yahudi aja dapat berkah. Itu Yahudi dapat berkah. Masa kita nih yang Islam nggak dapat berkah manfaat dari baca maulid? Pasti lebih berhak dapat. Yahudi aja yang belum Islam itu dapat berkah manfaat dari pembacaan maulid. Kita nih Islam beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, beriman. Kok nggak pernah berubah? Kok nggak pernah bergerak? Kenapa? Nadi Yahudi tadi hatinya baik. Coba mulai sekarang kita nih, ya, rapiin hati kita. Karena kita sangat berhak, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kesentuh nih sama hidayah kita punya hati, maka kalau hidayah sudah terpatri di dalam hati jiwa, maka hidup beribadah akan bergairah. Jadi kalau hidayah sudah terpatri di dalam jiwa kita, maka hidup beribadah itu tambah gairah. Kalau kita gairah ibadah sampai sekarang ini susah banget, lemes, berat, berarti kita belum terpatri dengan hidayah nih jiwa kita. Maka langsung astagfirullahaladzim, kenapa dari minggu lalu sampai sekarang saya punya ibadah hancur-hancuran? Kenapa dari minggu lalu sampai sekarang yang ada malah mikirin urusan terus?
bukannya ibadah yang tertinggal ditambal, bukan ibadah yang tertinggal dikejar. Kalau udah bisa mikir ke situ kan itu lebih bagus, itu hidayah. Maka kalau udah terpatri di dalam jiwanya, itu pasti gairah di dalam beribadah. Nah coba ya, tanamin jiwa kita cinta pada Nabi Muhammad, karena yang berhak dapat tuh rahmat, dapat barokah, dapat manfaat dari pembacaan maulid kita ini umatnya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu berhak mendapatkan. Jangan kalah sama Yahudi. Yahudi seperti itu dapat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ditambah kuat iman kita, tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi Yahudi aja dapat manfaat. Karena coba kuatin di sini. Saya ini bahagia setiap malam Ahad ini saya ini mau ziarah ke Nabi Muhammad. Saya tiap malam Ahadnya mau ziarah ini saya. Mau ziarah ke Rasulullah dengan baca salawat, dengan baca maulid. Jangan dihabisin setiap waktu, apalagi kalau yang dekat gak bisa nyampe, itu harus malunya double-doublean. Ya, jadi sama-sama saling doain, yang jauh doain yang dekat supaya dia istiqomah, yang dekat juga doain yang jauh biar istiqomah. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah udah, itu tanamkan kecintaan sehingga nanti insya Allah hatinya plong. Ya, ya kita harus berharap nih, berharap setiap malam Ahad kita baca maulid, biar berharap Allah kasih jumpa sama Rasulullah. Itu aja yang dipikirkan. Ya, biar jumpa sama Rasulullah, biar jumpa sama Rasulullah. Kalau bisa jumpa sama Rasulullah, insya Allah selesai. Ya, bahagia kita di akhirat. Gitu. Ya, boleh sekarang tanamkan tuh, minta pada Allah supaya Allah beri hidayah buat kita, supaya pulang nanti dari sini kita tambah bergairah beribadah, baik baca sholawatnya dan yang lain-lainnya, supaya kita selamat dunia wal akhirat. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau yang memang lagi payah, selain baca sholawat, gunain itu burdah yang kita pakai. Di burdah itu ada wal tubbi abdika fid daraini inna lahu sabram mata tad'uhul ahwalu yan. Baca itu habis baca sholawat, karena di situ ngadu kita pada Allah. Ya Allah, wal tubbi abdika fid darain, ini saya lemah ya Allah, payah, maka lembutkan ya Allah urusan saya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunianya Allah kasih lembut, urusan akhirat Allah kasih lembut. Kalau dunianya lembut, akhiratnya lembut, insya Allah. Ada orang yang dikasih sibuk dunia, akhiratnya keras. Kerasnya apa? Ibadah susah, beramal pun susah. Ya, nah ini kita minta wal tubbi abdika fid daraini, itu di terakhir-terakhirnya ada. Di terakhir kita misalnya baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad, udah langsung wal tubbi abdika fid daraini innalahu sabram mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Ya 3 kali. Atau nanti malamnya banyakin, silahkan, itu pengaduan kita ke Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya minta maaf ini kepada jamaah semua, karena jamaah semua yang hadir ini tamunya Rasulullah. Ya, ini semua yang hadir ya, ini tamunya Rasulullah. Nah, kalau saya nggak bisa melayani dengan baik, saya minta maaf. Ya, karena yang namanya tamu kan kudu dilayani. Nah, ini kalau saya nggak bisa melayani dengan baik, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena semua yang hadir ini tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Baca maulid buat Rasulullah. Kalau orang baca maulid buat Rasulullah, berarti ini yang hadir maulid berarti tamu-tamunya Rasulullah. Nah, kalau saya nih sebagai tuan rumah nggak bisa melayani dengan baik, saya minta maaf ya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.